Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM F0271221008. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Slims 9 Boolean pada bagian bibliografi. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk yang pertama yaitu kita klik di bagian bibliografi ini. Kita klik, kemudian kita klik add new bibliography. Nah, kita bisa klik di bawah ini atau di samping ini. Nah, jika sudah diklik maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian isikan judul sesuai cover ataupun halaman judul, isikan di sini. Kemudian isikan nama pengarang dengan cara klik add author. Nah, klik di sininya, dan kemudian nama pengarang lengkap tanpa gelar, klik tanda panah di samping untuk memilih tipe kepengarangan suatu karya. Kemudian klik tanda panah untuk memilih penanggung jawab karya. Misalkan kita klik ini. Nah, ini kita masukkan nama autor, terus personal name-nya, kemudian primary author-nya. Nah, kemudian tipe untuk mencari author yang ada atau menambahkan autornya. Nah, kemudian jika sudah diisikan di sini, klik insert. Nah, selanjutnya isikan ruas pernyataan tanggung jawab jika karya kepengarangan, terjemahan, dan saduran. Nah, ini kita isikan penanggung jawabnya di sini. Kemudian isi ruas edisi sesuai dengan edisinya. Misalkan edisi ke-13, kita klik edisi 13 seperti itu. Kemudian ruas spesifik detail info hanya untuk materi kartografi. Nah, spesifik detail info ini hanya untuk materi kartografi. Misalkan menuliskan skala pada peta. Kemudian isikan ruas item code batch generator untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya. Klik add new pattern, ubah prefix dan suffix dan length serta serial number sesuai dengan keinginan. Nah, misalkan course pattern, kita pilih course patternnya, kemudian total itemnya, kemudian misalkan kita klik add new pattern. Nah, misalkan kita ubah prefixnya ke A dan sufiksnya ke F. Nah, ini sudah diubah prefix dan sufiksnya, maka akan jadi A0000F. Ini sudah diubah prefix dan sufiksnya seperti ini. Nah, kemudian pada ruas item code batch generator juga bisa mengatur data koleksi yang diinput secara spesifik dengan cara klik option, maka akan muncul. Nah, ini kita klik
option di item code batch generator. Nah, maka akan muncul seperti ini: location, sublocation, collection type, item status, search, order date, receiving date, order number, invoice, invoice date, supplier, and price. Seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian isi ruas GMD atau General Material Design sesuai dengan jenis bahan pustaka yang diinput. Nah, ini GMD misalkan kalau bahan pustakanya buku, berarti tipenya teks seperti ini. Kemudian isi ruas media type sesuai dengan media atau alat rekam bahan pustakanya. Jika bahan pustaka seperti buku yang diolah, maka tidak perlu mengisi medianya, sedangkan jika bahan pustaka yang diolah non buku, maka pilih media yang sesuai. Ini kita sesuaikan saja ya tipe medianya. Dan kemudian isi ruas carrier type khusus untuk bahan pustaka non buku seperti materi kartografi, musik dan rekaman suara, film, video, grafis dan sebagainya. Nah, isikan di sini. Carrier type-nya seperti apa? Ini banyak jenisnya ya, tinggal disesuaikan aja. Kemudian isi ruas frekuensi khusus untuk koleksi berseri atau terbitan berkala. Nah, ini khusus untuk seperti koran, majalah, pokoknya yang khusus untuk terbitan berseri. Ini ada weekly, BI weekly, fortnightly, monthly, BI monthly, quarterly, third times a year, and annually. Nah, kita sesuaikan saja di sini. Kemudian isi ruas ISBN sesuai dengan nomor standar jenis koleksinya. Nah, kita isikan saja di sini ISBN-nya. Jika dia terbitan berkala, isikan ISSN-nya. Kemudian isi ruas publisher dengan nama penerbit tanpa menyertakan PT, CV, LTD dan lain sebagainya. Kemudian klik add new. Nah, di sini kita ketikkan saja penerbitnya tanpa ada PT, CV dan sebagainya di bagian publisher. Nah, isi ruas publisher year dengan tahun terbitan. Jika tidak diketahui, baca ketentuan sirka atau perkiraan. Nah, ini tahun terbitnya, publishing year, kita isikan saja di sini ya. Misalkan tahun terbitnya 2013, ketikkan saja di sini. Kemudian isi publishing place dengan tempat terbitan, kemudian klik add new. Nah, ini isi publishing place-nya misalkan di Jakarta, kita isi saja ya Jakarta. Nah, misalkan kita Jakarta ini, kemudian kita klik add new di sininya. Nah, kemudian isi ruas collection dengan deskripsi fisik bahan pustaka yang diinput mulai dari angka, jumlah halaman, tinggi koleksi maupun ilustrasi jika ada. Nah, di collection ini kita ketikkan saja misalkan angka Romawi, jumlah halamannya, ukuran, maupun ilustrasi jika ada.
di sini. Kemudian isi ruas series title jika koleksi tersebut memiliki seri khusus atau berseri, bukan terbitan berkala. Nah, isi ruas di sini, di ruas ini ya, di ruas series title. Kemudian isi ruas classification bahan pustaka tersebut, misalnya 02010. Nah, di bagian classification ini kita isikan saja ya call numbernya, misalkan 020.10. Nah, kita klik add new di sini seperti itu. Kemudian isi ruas call number dengan 3 unsur, yakni nomor kelas, huruf pertama nama pengarang atau kapital, dan 1 huruf pertama judul buku, misalkan 02010 Atika. Misalkan di sini 020.10. Nah, di bagian call number ini sudah ada nomor kelas, nama pengarang, huruf kapital, kemudian 1 huruf pertama judul buku. Selanjutnya isi ruas subjek dengan klik add subject, kemudian pilih subjek tersebut apakah mewakili topik, geografi, nama, dan lain sebagainya. Nah, ini kita klik add subject, misalkan subjeknya tentang pendidikan, kita pilih saja pendidikan. Tentang geografi, nanti kita sesuaikan saja dengan topiknya. Maka isi subjek sesuai dengan jenis perwakilan kata kuncinya, misalnya perpustakaan. Kemudian klik insert bibliografi. Nah, jika misalkan di sini topiknya geografi, nah jika sudah ini kemudian klik insert bibliografi. Misalkan kata kuncinya pengetahuan. Nah, klik saja insert bibliografi di sini. Seperti itu. Kemudian isi ruas bahasa dengan cara memilih bahasa yang sesuai dengan koleksi tersebut. Nah, jika buku bahasa Indonesia, klik Indonesia, jika bahasa Inggris, klik English. Kemudian isi ruas abstrak sesuai dengan ringkasan buku. Bila diambil dari deskripsi ringkas yang ada pada cover belakang buku, dapat pula diisi dengan kata pengantar, terkecuali untuk koleksi terbitan berkala di mana akan mengolah setiap artikel yang ada. Maka gunakan abstrak yang ada pada artikel tersebut. Nah, di bagian ini ya, kita isi sesuai dengan ringkasan buku yang diambil dari deskripsi ringkas yang ada di cover belakang buku ya, misalkan deskripsinya tentang apa, seperti itu deskripsi yang ada di cover belakang buku. Kemudian isi ruas image dengan cover depan bahan pustaka tersebut. Nih. Dan isi ruas file attachment jika bahan pustaka yang diolah memiliki versi elektronik, digital, audio, ataupun juga video, namun jika tidak dikosongkan. Nah, ini bisa saja
jika kita mendownloadnya dari Google, bisa saja kita pastekan link URL-nya ke sini. Jika kita tidak dari Google atau jika kita sudah download, nah kita klik saja di ini, di browse, jika gambarnya sudah ada di laptop ataupun komputer. Kemudian isi ruas relate bibliografi data dengan bahan pustaka yang berhubungan. Misalnya koleksi yang diolah adalah koleksi ensiklopedia yang berseri, maka klik add relation, kemudian pilih judul bahan pustaka yang berkaitan, klik insert to bibliography. Nah, ini kita klik add relation jika relate bibliografi data dengan bahan pustaka berhubungan. Misalnya koleksi diolah koleksi ensiklopedia yang berseri. Nah, kita klik saja di add relation ini, kemudian pilih judul bahan pustaka yang berkaitan. Selanjutnya untuk ruas hide in opaque, pilih show. Nah, ini hide in opaque, kita pilih show aja. Jika ingin ditampilkan di opaque, kita pilih show. Kemudian untuk ruas promote to homepage, pilih promote untuk memudahkan pemustaka menemukan koleksi yang baru saja di input. Nah, ini kita pilih koleksi promote supaya pemustaka itu mengetahui dan menemukan koleksi yang baru saja di input. Kemudian isi ruas label sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Nah, isi ruas labelnya ini sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Kemudian klik save. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan barcode. Nah, untuk yang pertama kita buka menu bibliografi. Menu bibliografi. Nah, di sini terdapat list-list buku. Di bibliografi list ini terdapat list buku-buku. Kemudian pilih buku yang akan dibuat label dan barcode-nya. Jika buku sudah diinput namun belum dibuatkan label dan barcode-nya. Nah, di sini misalkan buku ini, kita klik, kemudian klik edit, scroll hingga menemukan item S-code batch generator. Kita klik edit, kemudian pilih item S-code batch generator ini. Nah, di bagian ini kemudian klik add new pattern. Nah, masukkan awalan misalkan AD untuk koleksi prodi perpustakaan. Nah, di sini saya menggunakan awalan P untuk prefixnya dan sufiksnya untuk S. Kemudian setting akhiran sufiks jika ingin memberikan kode unik, namun jika tidak kosongkan saja. Misalkan judul buku yang akan diinput berjudul manajemen perpustakaan dan terdapat 5 eksemplar, maka sufiksnya dikosongkan. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian sedangkan length series number diisi dengan rentang jumlah angka kode barcode yang menunjukkan perkiraan dapat menampung keseluruhan koleksi yang dimiliki perpustakaan, misalnya 5. Ini misalkan kita pilih saja, kita ketikkan 5 di length serial number, artinya koleksi perpustakaan akan diolah bisa mencapai koleksi ke A1, 2, 3, 4, 5 atau setara dengan puluhan ribu koleksi.
Kemudian cukup satu kali input data bibliografis, maka 4 eksemplar lainnya akan secara otomatis mendapatkan kode barcode secara berurutan sesuai pola yang sudah dipilih pada proses input data pertama. Nah, ini kita klik save, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah ada 5 eksemplar. Kemudian jika akan menginput koleksi buku baru namun kode yang diinginkan adalah lanjutan dari kode barcode buku manajemen perpustakaan atau dari barcode sebelumnya, maka pada item S-Code Page Generator pilih pola yang sama, maka secara otomatis kode barcode akan dilanjutkan secara berurutan. Untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinput semua kode barcode setiap eksemplarnya, buku label printing atau bibliographic list, maka hasilnya akan ada 5 eksemplar dengan satu judul yang telah diinput sebelumnya. Nah, kita pilih saja di label printing. Nah, maka akan ada 5 eksemplar dengan satu judul yang telah diinput sebelumnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita ke bibliografi list lagi. Kita cek apakah benar 5. Nah, ini seperti ini, ada 5. Setelah selesai melakukan penginputan data, maka dapat langsung dilanjutkan dengan pencetakan label. Kemudian kita klik label printing, kemudian beri tanda centang pada koleksi buku yang akan dicetak labelnya. Ini kelimanya kita centang. Ini ada 5, kita centang semua. Kemudian klik add to print QQ, klik OK. Kemudian klik print labels for select data. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, klik print. Nah, ini sudah kita print. Nah, selanjutnya kita ke pencetakan label. Nah, klik label printing ini. Kemudian beri tanda centang pada koleksi buku yang akan dicetak labelnya. Ini kita centang semua. Kemudian klik add to print QQ, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik print labels for select data. Ini. Nah, jika sudah sesuai, kita klik print.
Nah, selesai melakukan penginputan data, dapat langsung dilanjutkan dengan pencetakan label. Kemudian kita klik item barcode printing. Nah, ini kita centang lagi. Kemudian kita klik add to print QAQ. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik print barcode for select data. Jika sudah selesai, kita klik print. Selanjutnya kita ke percetakan barcode. Ini kita centang dulu yang ada 5 eksemplar ini. Kemudian kita klik add print to QAQ. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik print barcodes for select data. Ini jika sudah sesuai, klik print. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke copy cataloging antar slims. Nah, buka menu bibliografi, pilih P2P service. Ini kita buka menu bibliografi, kemudian pilih P2P service. Selanjutnya kita ke master file. Kemudian pilih cataloging server. Ini. Kemudian klik add new server. Selanjutnya isi ruas nama servernya. Misalkan di sini library ruang baca FKIP Mentan. Nih. Selanjutnya isi ruas URL-nya, misalkan http elite.fkip untan.c.id, kemudian garis miring index.php. Seperti ini. Kemudian untuk server type-nya kita pilih P2P server. Ini. Kemudian klik save. Ini sudah berhasil di save.
Kemudian kembali ke menu bibliografi. Pilih P2P service. Pilih server yang sudah diinput di master file. Nah, misalkan ini library ruang baca FKIP Untan ini. Kemudian pada ruas search, ketikkan judul bahan pustaka yang akan dikopi, misalnya pedoman tata ruang perpustakaan sekolah atau madrasah, kemudian klik search. Kemudian klik search-nya, kita ke copy cataloging dari English Slide. Buka menu bibliografi. Ini pilih Mark SRU. Maka akan langsung mengarah ke Perpustakaan Nasional RI. Kita klik Mark SRU. Kemudian buka OPEK Perpustakaan Nasional. Kita ketikkan http opek titik perpusnas .go.id. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik. Nah, ketikkan koleksi yang ingin dikopi di kotak pencarian OPEK Perpusnas untuk mengecek ketersediaan koleksi yang diinginkan, misalnya manajemen perpustakaan.
in, kita klik cari. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kembali ke Slims dan ketikkan tajuk entry koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian. Klik search. Misalkan ini, kemudian kita klik search. Untuk mengecek hasil yang kita cari tadi, kita buka OPEC HTTP localhost 9, kemudian ketikkan judul yang dicopy dari Perpustakaan Nasional RI. Misalkan tadi kita cari nah, maka akan tampil hasil yang kita cari tadi. Hasilnya di OPEC seperti ini. Nah, kita ke menu sirkulasi pada Slims Boolean. Yang pertama yaitu kita klik menu circulation. Jika sudah, kita pilih start transaction. Ini sudah saya pilih. Kemudian kita ketikkan ID anggota, misalnya ini. Kemudian kita klik start transaction. Nah, maka hasilnya akan seperti ini jika sudah diklik. Kemudian akan tampil, klik menu launch. Kemudian ketikkan kode barcode buku yang akan dipinjam atau bisa juga di-scan dengan barcode reader. Kemudian klik launch. Nah, selanjutnya akan keluar daftar koleksi yang dipinjam berserta dengan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Seperti ini. Nah, jika semua koleksi sudah selesai di-input, klik finish transaction. Kita klik finish transaction. Kemudian kita klik OK. Ini sudah. Nah, ini sudah. Kemudian untuk mengembalikan koleksi ada dua cara, yakni pada menu Start Transaction atau Quick Return. Ini Start Transaction atau Quick Return. Kemudian masukkan ID member. Misalkan sini. Ini klik Start Transaction. Masukkan ID member, kemudian pilih menu return untuk mengembalikan.
atau pilih menu extend untuk memperpanjang, kemudian klik OK. Nah, pada quick return di sini klik quick return, kemudian masukkan kode barcode bukunya. Kemudian klik return. Maka koleksi yang kode barcode-nya terinput otomatis dikembalikan oleh sistem. Ini. Kemudian kita ke loan rules. Klik loan rules. Kemudian klik add new loan rules. Pilih member type yang ingin diatur peraturan peminjamannya. Kemudian pilih collection type yang diizinkan untuk diakses oleh tipe anggota tersebut. Misalkan ini. Kemudian pilih GMD yang sesuai dengan jenis koleksi yang diizinkan untuk dipinjam. Misalkan teks. Isi ruas loan limit sesuai jumlah yang diizinkan untuk dipinjam. Kelima, 14. Isi ruas loan period sesuai lamanya waktu peminjaman, misalkan 14. Kemudian isi ruas reborrow limit sesuai kebijakan perpanjangan, misalkan sini 2. Kemudian isi fines each day sesuai kebijakan denda untuk masing-masing tipe anggota, atau bisa juga disamakan biaya dendanya untuk semua tipe anggota. Misalnya 1000. Kemudian isi ruas overdue grace period sesuai toleransinya. Nah, jika sudah, klik save. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, loan history, yaitu sejarah peminjaman berisi catatan sejarah peminjaman semua anggota. Kemudian overdue list, yaitu daftar keterlambatan berisi catatan koleksi-koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota. Dan reservation ini berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota atau jika telah diatur pada menu membership. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.